Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Pujastuti, NIM F 2018-010110. Di sini saya akan menjelaskan tentang sediaan parenteral, di mana sediaan parenteral adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi atau serbuk yang harus dilakukan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan secara parenteral. Kemudian kita masuk di kerugian dan keuntungan. Yang pertama itu ada kerugian, di mana apabila sudah masuk ke dalam tubuh susah untuk dikeluarkan, terutama apabila terjadi kasus toksisitas. Yang kedua ada harga relatif lebih mahal. Kemudian kita masuk di keuntungan, di mana yang pertama memberikan efek yang cepat, yang kedua tidak melalui first pass effect, yang ketiga dapat diberikan apabila penderita dalam keadaan tidak dapat bekerja sama dengan baik, tidak sadar atau tidak dapat dengan cara pemberian lain seperti oral. Kemudian yang keempat, kerja obat di dalam darah yang hasilnya lebih bisa diramalkan. Yang kelima, dapat untuk obat yang rusak atau tidak diabsorpsi dalam sistem saluran pencernaan. Kemudian kita masuk di jenis sediaan, di mana ada sediaan cair, contohnya itu NaCl 0,9%, terus neurobion injeksi, yang ketiga lidocaine. Kemudian kita masuk di serbuk, di mana contohnya itu antibiotik dan ampicillin. Kemudian kita masuk di tablet susuk, di mana contohnya itu pil kabel. Kemudian kita masuk di karakteristik sediaan, di mana yang pertama ada steril, itu bebas dari mikroorganisme, pirogen atau bakteri. Yang kedua, efek farmakologis yang ditimbulkan dengan adanya pirogen. Kemudian bebas dari partikel berukuran besar, di mana yang pertama pada sediaan volume kecil, lebih kecil 100 ml, tidak lebih dari 1000 partikel per kontainer dengan diameter 10 mikrometer dan 1000 partikel per kontainer dengan diameter 25 mikrometer. Kemudian yang kedua, pada sediaan volume besar itu tidak lebih 50 partikel per mililiter dengan diameter 10 mikrometer dan tidak lebih 5 partikel per mililiter dengan diameter 25 mikrometer. Kita masuk di stabil secara fisik dan kimia dalam kurun periode tertentu, di mana hal ini menentukan bahwa sediaan steril akan berada dalam bentuk cairan atau serbuk. Kemudian kita masuk di jenis rute, di mana yang pertama ada intravena. Intravena itu disuntikan langsung ke dalam pembuluh darah vena. Yang kedua ada intramuskular, di mana intramuskular ini disuntikan ke dalam atau di antara lapisan jaringan atau otot. Kemudian yang ketiga ada subkutan, di mana disuntikan ke dalam jaringan di bawah kulit, ke dalam alevolus atau volume yang disuntikan tidak lebih dari 1 mili. Kemudian ada intradermal, kemudian ada epidural, di mana disuntikan ke dalam ruang epidural terletak di atas dua durameter, lapisan penutup terluar dari otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada intraarterial, kemudian ada intrakardial. Kemudian kita masuk di faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas, di mana yang pertama ada faktor fisikokimia, yang kedua ada faktor fisiologi, yang ketiga ada faktor formulasi. Di mana yang pertama itu ada faktor fisikokimia. Dalam faktor fisikokimia di sini ada yang namanya laju disolusi, di mana laju disolusi yaitu jumlah zat aktif yang dapat larut dalam waktu tertentu pada kondisi antar permukaan cairan, padat, dan suhu. Kemudian yang kedua itu ada koefisien Partis, di mana koefisien Partis yaitu perbandingan konsentrasi senyawa dalam campuran dua fase yang tak larut pada keseimbangan. Kemudian yang ketiga itu ada interaksi obat, di mana interaksi obat yaitu perubahan efek suatu obat akibat pemakaian obat lain atau makanan dan senyawa kimia lain. Interaksi obat dapat terjadi jika 2 atau lebih obat digunakan bersama-sama.
Kemudian kita masuk di faktor fisiologi, di mana terutama dalam absorpsi obat, yang pertama aliran darah dari bagian tubuh atau area yang diinjeksikan. Yang kedua, pengaruh obat, suatu obat yang dapat mempengaruhi obat lain atau interaksi obat. Contohnya obat yang menyebabkan vasokonstriksi atau vasodilatasi. Yang ketiga, ada gerakan. Yang keempat, tempat injeksi. Kemudian kita masuk di faktor formulasi, di mana yang pertama ada intravena, yang kedua intramuskular dan subkutan. Kemudian kita masuk di evaluasi. Yang pertama ada uji stabilitas fisika kimia, penampilan fisik seperti warna, bau, rasa, konsistensi. Terus yang kedua ada uji mikrobiologi, di mana uji mikrobiologi ini diantaranya meliputi uji kuantitatif untuk menentukan mutu dan daya tahan obat. Terus yang ketiga ada uji in vivo, itu efek ataupun pengaruh suatu senyawa terhadap suatu perkembangan pada hewan uji. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.